Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mind Friends, kita ketemu lagi The Psychology Behind dengan saya Akasandra Putranto. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Temanya The Young Professionals versus Young Entrepreneur. Kita sudah kedatangan tamu, seorang Young Professionals and Young Entrepreneurs, Anandra Prakoso. Yeay! Jadi Mas Andra Prakoso ini adalah seorang young professionals yang sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta selama lebih dari 5 tahun, pas 5 tahun. Lalu kemudian juga merintis 1, 2 usaha startup. Okay. Yang salah satunya adalah Psyche Indonesia. Yeay! Psyche Indonesia adalah startup untuk... Ceritain dong Mas, silakan. Jadi Psyche Indonesia itu adalah sebuah aplikasi pelayanan konseling untuk masyarakat Indonesia sebenarnya. Jadi kami bisa menyediakan digital secara online, tapi kita juga karena kita bermitra dengan banyak psikolog yang ada di seluruh Indonesia, kita juga bisa menyediakan layanan tersebut secara offline. Gitu. Baik, jadi apa sih yang sebenarnya menggerakkan Mas Andra untuk punya atau merintis usaha ini? Karena ini kan perpaduan ya antara startup, ada aplikasi teknologinya, lalu kemudian ada konselingnya tapi ternyata tidak hanya offline tapi juga online. Nah, apa yang menggerakkan Mas Andra untuk punya atau merintis usaha ini? Itu tuh di start sebenarnya dari sebuah analisa ya. Saya nggak tahu ini sebenarnya namanya bener atau enggak, cuman saya nyebutnya adalah gap analysis. Gap analysis ini digunakan waktu itu saya melihat ada sebuah pain points di masyarakat Indonesia di mana memang jumlah orang yang membutuhkan layanan konseling itu jauh melebihi jumlah psikolog yang ada. Dengan itu aja udah sangat besar. Akses kan menjadi sebuah pertanyaan yang sangat besar juga dong. Nah, oleh karena itu muncullah ide dan juga visi di mana why not kita bisa menjadi orang tengah ataupun kasarannya ya, sebuah platform untuk memberikan akses kepada orang yang membutuhkan layanan kesehatan mental ini. Dan kita bisa bawanya tidak hanya di daerah tertentu aja, tapi kita juga bisa memberikannya ke satu Indonesia. Gitu. Jadi visi dan misinya tuh munculnya tuh di situ. Yeay. Jadi sebenarnya kembali lagi Mas Andra ini selain young entrepreneur, tapi juga young professional. Jadi mari kita bahas sekarang dari sisi young professional. Oke? Jadi Mind Friends, sekali lagi Anandra Prakoso ini usianya berapa ya? Tahun ini 29. 29. Dan boleh diceritain sedikit pekerjaannya, usahanya mungkin mulai dari sekolah lalu kemudian karirnya selama ini, silakan. Oke. Paling start dari sekolah dulu kali ya. Saya dulu sekolahnya kuliah di salah satu universitas di Indonesia dulu. Universitas Indonesia ngambil fakultas ekonomi dulu belajarnya. Terus saya berlanjut kuliahnya ke Australia untuk double degree programnya Universitas Indonesia. Sebelum kemudian memilih untuk ngambil master's degree lah. Jadi pada saat itu saya kembali ke Indonesia, barulah saya memilih untuk meniti karir dulu. Itu tahun berapa tuh? Itu tuh tahun 2020 ya, lulusnya dan balik ke Indo gitu. Jadi sebenarnya. 2020 selesai kuliah itu udah S2? Udah. S2 ya. Jadi dari usia yang lahirnya tahun 1996, tahun 2020 itu udah selesai S2? Sudah. 24 tahun sudah selesai S2, ya kan? Nah, berarti bisa kita bayangkan tuh sepanjang dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliahnya nggak ada yang tinggal kelas ya? Alhamdulillah nggak ya. Karena 24 udah selesai S2 kan? Sudah. Terus alhamdulillahnya di tahun 2020 kita masih ingat pada saat itu pandemi. Betul, ya. Nah, pada saat pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi justru bisa mulai bekerja di tahun pandemi tersebut ya? Iya, beruntung juga sih pada saat itu sih. Dapat kerja di situ. Jadi dari kerja itu sampai sekarang masih di tempat kerja yang sama? Masih. Baik, boleh ceritain nggak
sebagai young professionals berarti. Dari tahun 2020 sampai tahun 2025 ini sudah 5 tahun menjadi young professionals. Tolong diceritain dong perjalanannya dari mulai pertama kali masuk, mungkin habis lulus, terus kenapa milih untuk bekerja di perusahaan tersebut, dan sampai meniti karirnya sampai sekarang. Silakan. Itu sebenarnya juga agak lucu ya, karena waktu 2020 baru lulus, pas saya kembali ke Jakarta gitu, sebenarnya niatannya liburan. Niatnya sebenarnya liburan. Bener, lihatnya waktu itu liburan. Cuman, unfortunately pada saat itu kan COVID. Oke. Semua lockdown kejadian, bahkan barang-barang saya aja tuh masih di Australia pada saat itu. Dan pada saat itu saya ada keinginan untuk balik ke Australia untuk kerja di sana. Oh, jadi sebenarnya rencananya adalah kerja di Australia. Jadi setelah selesai kuliah mau kerja di Australia, tapi terjebak oleh lockdown. Iya, stuck Baik. di Indonesia waktu itu. Stuck di Indonesia, nggak bisa pulang gitu ya. Karena memang ditutup ya. Semuanya udah ditutup. Semua ditutup, lockdown. Tapi terus kemudian bisa dapat kerjaan betul. Jadi di dalam blessing in disguise, dalam situasi yang pandemi saat itu malah dapat kerjaan. Yeah, that's why it's quite funny ya, how things work out sebenarnya. Pada saat itu lulus, stay di Indo liburan gitu ya, ketemu sama keluarga segala macam. Terus jadinya lockdown, ya udah, cobalah kita fight, kita cari kerja kanan kiri. Luckily enough, ada perusahaan yang pada saat itu percaya gitu ya sama saya, interview, testing segala macam lolos, diterimalah saya untuk Boleh kerja di tahu situ. nggak tahapan rekrutmen dan testingnya tuh berapa kali gitu Ponggal panggilnya? Aku tuh sebelumnya sempet apply ke 5 atau 6 perusahaan yang berbeda lah, ngikutin prosesnya. Cuman 2 atau 3 yang lolos dari testing technical, cuman 1 yang lolos sampai interview ujung. Nah itu hoki-hokiannya adalah yang 1 lolos sampai interview ujung tuh perusahaan yang saya sekarang gitu. Jadi saya dulu itu ada technical test dulu, dites logic lah, dan juga pengetahuan-pengetahuan dasar lah sebenarnya, walaupun sebenarnya nggak dasar-dasar banget ya. Terus kemudian ada interview dengan HR dulu, kemudian berlanjut ke interview user. User tuh kayak, mungkin bahasanya mungkin beberapa dari yang divisinya, posisinya udah lumayan tinggi lah, gitu. Sebelum diakhiri dengan presentation. Jadi dikasih semacam case study, disuruh bikin PowerPoint, terus kemudian diminta untuk present mengenai case study tersebut. Yang ini saya lolos. Itu lewat online atau offline? Pada saat itu ada fase online-nya, tetapi untuk final presentation-nya itu tuh saya offline. Karena pada saat itu belum full lockdown. Jadi berarti Mind Friends kita bisa belajar dari situasi Mas Andra nih ya, dalam kondisi rencananya A, tapi situasi tidak mengizinkan untuk kita melanjutkan di A, ternyata akhirnya terus kemudian dapat B, tapi tetap fight dan akhirnya dapat gitu. Nah, lalu kemudian bisa bertahan 5 tahun di perusahaan yang sama nih. Berapa kali kena promosi itu? Aku sendiri pun juga nggak ngitung ya, maksudnya. Namun, alhamdulillah, after every year ada aja lah promotion yang didapetin gitu. Jadi, for me, promotion is never the goal. It's always just the price. Goalnya adalah perform your best every time aja sih. Dikasih opportunity, gas. Dikasih opportunity, fight terus. Walaupun ada yang kepleset, ada yang jatuh, ya udah terus kenapa gitu kan. Oke. Tapi kembali lagi, untuk bisa mendapatkan keahlian tersebut nih Mas ya, mulai tadi dari rekrutmen, kemudian proses seleksinya, lalu akhirnya diterima, terus kemudian dapat tantangan gas gitu ya. Nah, kalau boleh flashback, momen apa sih yang paling mengubah cara berpikir Anda melihat karir? Ini karir dulu nih, Karir, gitu ya. Karir nih, masih karir, yang profesional. Momen yang mana nih sampai, oke, I'll take this path atau ke sana, apalagi dapetin karir path-nya tadi bagus gitu ya. Ya. Mungkin beberapa orang bisa nganggap ini agak petty ya. Tapi menurutku momen itu muncul di saat, saya kan waktu itu SMA tuh di Gonzaga ya. Justru momen paling kena itu adalah di saat
teman-teman yang pada saat itu belajar bareng, mereka tuh dapat nilai bisa gondrong. Maksudnya gondrong? Jadi kalau misalnya di Gonzaga tuh di saat dapetin nilai di atas Bagus, rata-rata tertentu nilai bagus rata-rata, gitu ya, itu dibolehin gondrong. Boleh Cowok-cowoknya. gondrong. Cowok-cowoknya. Dulu aku kelas 1. Sampai kayak cewek gitu rambutnya panjang. Betul sekali. Bahkan ibu kalah panjang Oke, kayaknya rambutnya. kayaknya kalah ya sama mereka ya, anak-anak Gons ya. Iya, nah itu justru pada saat itu saya lumayan kena lah. Dimana kok mereka bisa, saya nggak bisa. Gitu. Jadi pada saat itu nggak mau lagi kalah sama mereka. Jadi bukannya berarti negatif ya, kayak pengen mereka jatuh, enggak. Justru buat diriku adalah, aku juga bisa nih. Ayo dong. Jadi malah pakai tuh belajar dari orang lain yang sebenarnya pengen bikin aku fight lebih lanjut dan lebih kenceng sih. Gitu. Oke, dan itu kebawa sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Oke. Jadi artinya sebenarnya mindset apa sih yang diperlukan untuk bisa stay as young professional? Stay as young professional ya. Kalau misalnya menurutku itu tuh resiliency sih. Resilience. Mungkin- Oke. Tangguh gitu ya. Lebih tepatnya jangan takut kalau salah. Kenapa? Karena ada kata-kata dari papa saya ya, yang menurutku nempel banget gitu. Dimana ya udah kalau salah ya udah salah, masih muda kok. You are expected to make mistakes. Tapi Wajar kalau masih muda salah gitu. benar, cuman ya salahnya jangan kebangetan ya. Oh gitu. Jadi Siap. tetap coba yang sebaik mungkin, kayak jangan sampai ada salah. Cuman jadi kayak kalau misalnya dicampur sama kemudian pengalamanku yang di tempat kerja, salah satu leaderku mengatakan yang menurutku itu bagus banget. It is better to fall fast and fall forward daripada nggak ada jatuh dan nggak gerak sama sekali. Kalau nggak gerak namanya mandeg. Mandek, nggak ada yang jalan, project nggak ada yang jalan, nggak ada perkembangan. Lebih baik lari, jatuh dikit nggak apa-apa, tapi bangun daripada mandek dan nggak ada hasil apapun. Iya, sakit ya sakit, iya dong. Oke, Sejumlah siap. sakitnya juga kerasa. Oke, dan terus berarti kira-kira menurut Mas Andra nih, apa sih yang mungkin seringkali terjadi kesalahan pada young professional saat ini? Kalau tadi bilang pentingnya resilience ya. Tapi kalau young professional yang saat ini kira-kira, apalagi setelah 5 tahun, pasti dong ada juniornya gitu ya. Bagaimana Anda melihat young profesional yang masih pada baru-baru, kira-kira kesalahan apa yang paling sering mereka lakukan? Kalau menurutku sih aku tidak berhak ataupun belum berhak untuk bilang generasi berikutnya ataupun yang lebih mudah daripada aku salah mereka di mana. Tapi yang aku bisa pakai adalah kesalahanku dulu di mana. Pada saatku dulu itu aku tuh selalu merasa enggak, jalanku itu ini, nggak boleh yang lain gitu. Sedangkan when you're young, aku justru berterima kasih dulu di saat aku kerja di awal-awal, loncat-loncat kanan kiri, rotasi kiri kanan. I was able to experience a lot of things yang hasil akhirnya jadi sekarang, oh, aku udah pernah ngelewatin ini nih. Oh, aku udah pernah ngejalanin ini nih. Oh, project baru. Oh, aku udah pernah nih ngelewatin ini. So, in the end, jadi experience baru itu harus selalu terbuka. Gitu. Jadi dengan kata lain, sebagai yang profesional itu justru nggak boleh terlalu banyak milih, nggak boleh terlalu stick, kaku, stick, nggak boleh satu gaya, harus berani mencoba dan meningkatkan pengalaman gitu ya. Tapi kembali lagi, pilihan orang kan beda-beda ya. Orang ada yang pengen mainnya generalis, ada yang mau mainnya jadi spesialis gitu kan. Oke. Nah, saya memilih untuk, ini tuh buat saya itu aku orangnya adalah a jack of all trades. Aku selalu percaya a jack of all trades is better than a master of one. Dan yang jelas kalau dari sisi psikologi itu sangat berbeda sekali karakter the jack of all trades dengan the master of one. Kita kembali lagi ke the psychology behind the mind of young professionals, dan ternyata kita menemukan hari ini ada perbedaan cara pandang dan cara berpikir. Dan ketika cara pandang dan cara berpikir itu berbeda secara
signifikan, hasil yang diperoleh tentu juga pasti akan berbeda, gitu ya. Oke, dan itu juga yang membuat Mas Andra belajar dari pengalaman kan ya? Iya, banyak. Oke, ada lagi nggak cerita atau mungkin kisah-kisah menarik selama jadi profesional? Probably yang cukup menarik adalah, saya itu kan lulusan S1, S2 tuh finance ya. Now I'm not doing any finances. Oke. Kerjaanku minim. Maksudnya ada berhubungan sama finance, cuman majority of what I do itu justru nggak terlalu financey gitu. Jadi lucunya adalah sometimes yang kita pelajarin tekunin dalam-dalam, ternyata aku bisa loh ngejalanin yang bukan aku pelajarin dari dulu gitu. Walaupun in the end tetap hatiku mungkin ada ke arah sana, tapi itu kan bisa dilakuin outside of the office. Oke. Gitu. Jadi aku yang lumayan lucu itu adalah kerjaanku nggak ada hubungan sama finance. Cuman karena aku ada kecintaan dan kesukaan terhadap finance, outside of work, ya aku jalanin yang aku suka, yaitu finance-nya. Di luar ya. Di luar dari kantor yang sekarang. Jadi dengan kata lain, ketika passion tidak terlalu terpenuhi di pekerjaannya sekarang, kemudian Mas Andra bergerak memenuhi kebutuhan tersebut dengan sisa waktu yang ada, salah satunya akhirnya menjadi young entrepreneur. At least dari sisiku ya, menurutku tuh masih ada banyak yang lebih yang entrepreneur lain gitu. Namun kalau misalnya dibilang saya mencoba wirausaha, ya adalah nyoba-nyoba outside of office atau karir, dan yes, saya mencoba jadi itu Startup. sih. Ya, mencoba. Boleh tolong diceritain nggak tentang startupnya? Yang gagal kali ya. Karena for me, mungkin karena itu aku selalu percaya better to fall forward daripada nggak gerak ya. Pada saat itu saya nyoba bikin bisnis F&B lah bersama kawan-kawan. Pada saat itu kita coba bikin dengan bisnis plan yang pada saat itu kita rasa bisa. Kita coba dengan financial analysis yang saya lakukan, forecastingnya gitu. It went well. Bahkan pada saat itu ada masa BEP-nya sesuai rencana kita gitu. Cuman yang kita nggak nyangka itu terjadi adalah COVID kedua terjadi. Lockdown kembali. Gitu. Buffer financials yang sudah kita siapkan untuk cash flow-nya suddenly just dropped. Bukan karena orang nggak mesen, tapi justru karena internal kita tiba-tiba satu kena. Karena satu kena, tiba-tiba nular ke yang dua nular ke tiga nular ke empat nular, dan semuanya Indian kena, dan kita pun stop operating. Padahal itu cuma 1 bulan 2 bulan loh kita stop operating. Langsung semua traction yang bisa kita dapetin, semua semua repeated orders pada saat itu yang kita dapetin, all gone. Dan pada saat itu ya saya lesson learn-nya adalah, oh berarti financial analysisku, forecastingku, buffernya kurang kenceng. Gitu. So, itu adalah pengalaman yang pada saat itu agak menyakitkan sih sebenarnya. Cuman in the end, masih pengen nyoba lagi sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau menjadi young professional, kerja sama orang, ada suka duka, menjadi young entrepreneur, pasti juga ada suka duka. Tapi kayak kapok-kapok Lombok. ada pedes-pedesnya, tapi terus pengen nyoba lagi gitu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan nih, apakah semua orang harus menjadi entrepreneur atau harus menjadi profesional saja gitu kira-kira, atau malah bisa dua-duanya? Balik lagi adalah karakter tiap orang kan beda-beda ya, Bu. Justru saya respect sama kawan-kawanku yang full entrepreneur. Karena mental mereka berarti kuat banget. Mereka nggak kerja sama siapa-siapa. Minimum mungkin stabilitas ataupun safety net itu agak minim. Tapi mereka berani untuk mengejar ke sana. Tapi at the same time saya juga respect teman-temanku yang full on karir. Karena apa? Mereka komit, oke, saya mau kerja kantoran. Mereka pushing up the ladder, naik ke atas. Gila sih maksudnya. Effort dua-duanya tuh hebat. Gitu. But buat saya, aku pilihnya untuk masih mau explore dua-duanya. Karena for me, if I can do both, why not? Tapi kira-kira kalau di Gen Z ya, Gen Z kan ya atau milenial? Aku tuh nanggung, karena aku 96 kan. I'm bottom line milenial, tapi juga Gen Z pun juga kayak
in-betweeners aku tuh. Oke, jadi masa transisi ya. Oke. Jadi kalau di kelompok antara milenial dan Gen Z ini gitu ya, banyakkah orang-orang yang seperti Mas Andra ini yang tadi ya, entah mereka memilih untuk committed sebagai yang profesional atau committed sebagai yang entrepreneur atau malah dua-duanya? Ada yang setengah-setengah. Mungkin bahasanya jangan setengah-setengah lah. Banyak yang memilih path dua-duanya. Tapi Combine menurutku gitu ya? combined, menurutku tapi lebih banyak yang udah commit. At least untuk kawan-kawanku generasiku ya. Banyak banget yang udah commit. Memilih untuk, nggak, saya udah nggak mau kantoran, saya mau pure entrepreneur aja. Atau ada yang entrepreneur lepas dulu, ntar aja, saya mau pure karir. Intinya mereka commit ke situ. Nggak ada yang salah dong dengan Nggak itu ada, ya. surely not. Ini pilihan aja Pilihan, gitu. Apakah pilihan. memang mau yang profesional murni atau yang entrepreneur murni atau masih dua-duanya dijalanin karena merasa mampu, sanggup dan bisa. Lebih baik daripada yang enggak tiga-tiganya gitu kan. Yang satu Iya. yang profesional, yang satu yang entrepreneur, satu bos gitu. Nah, yang keempat kan enggak tiga-tiganya. Sebenarnya kalau menurut diriku ya, yang salah itu bukan yang nggak menjalankan semuanya justru. Yang salah adalah memilih cuman ragu. Buat apa ragu? Oke. Kayak kasarannya, dia kerja kantoran, tapi hatinya tuh selalu, aduh pengen deh jadi entrepreneur, Tapi nggak dikerjain juga. tapi nggak dikerjain juga. Jadi kan setengah-setengah ya? Atau pengen yang entrepreneur bilang, aduh enakan jadi yang entrepreneur, tapi nggak dikerjain juga. Iya. Okay, so this is exactly, my friends, we need to really think about it gitu ya. Bahwa sangat penting sekali untuk generasi muda itu punya komitmen yang tinggi terhadap pilihannya. Dan ketika sudah memilih ya jalanin aja dulu. Bahwa mungkin masih punya mimpi, masih punya passion ke yang lain, ya bolehlah dilirik-lirik. Kalau memang juga mau ditekuni silahkan. Iya. Tapi komit. Komit, wajib. Oke, baik. Jadi kira-kira ketika dari yang profesional kemudian juga mulai merambah ke yang entrepreneur, value atau skill apa sih yang sebenarnya dibutuhkan terutama untuk keberhasilan jangka panjang nih kira-kira? Aku mungkin bisa agak tarik dari justru kawan-kawanku yang udah pindah dari kantoran nembak langsung ke entrepreneurship ya. Menurutku yang pertama adalah technical skills-nya. Oke. Karena if you go untuk entrepreneur langsung, terkadang you are working langsung aja gitu, jalanin gas gitu. Sedangkan kalau misalnya di corporate mode gitu, there are many technical skills, SOP dan segala macam yang dijalankan dulu. Sedangkan terkadang kalau kamu entrepreneur belum tentu itu digunakan. Jadi beberapa dari temanku adalah yang mengebawa dari sisi korporatnya adalah, oh dulu di saat saya kerja di korporat ataupun karir gitu ya, ini harus saya implementasi ini di entrepreneurship-nya. Seperti contoh, misalnya dia dulu kerja di restoran untuk sebuah hotel terkenal, ini sahabat saya by the way. Terus dia memilih untuk membuka F&B store-nya dia sendiri. Dia tidak hanya membawa capability dia untuk bikin resep, dia membawa flow dari sebuah hotel di kitchen-nya. Itu dia implementasiin di kitchen dia di F&B yang dia bikin. Tapi berarti itulah keuntungan kalau sebelum menjadi yang entrepreneur punya pengalaman sebagai yang profesional juga dong. Karena ada technical skills tadi. Technical skills-nya. Baik. Sementara kalau misalnya langsung begitu lulus jadi yang entrepreneur tanpa melalui pengalaman sebagai yang profesional, akhirnya kehilangan kesempatan untuk punya technical skill tadi dong. Saya sebenarnya disagree. Karena kalau misalnya menjalankan langsung entrepreneur, mentalitinya adalah harus if I make a mistake, it's fine, I'll do it again. Jadi konsepnya yang satu adalah belajar dari, kasarnya yang satu sekolah dulu di karir, terus yang abis itu diimplementasiin. Sedangkan kalau langsung nembak ke entrepreneur, menurutku itu malah banyaknya, oke, I have made a mistake, time to redo it again, kita coba lagi, cuman dibenerin caranya, gitu. Oke. Berarti yang paling penting adalah kemauan untuk proses belajar. That is correct, yes. Iya kan? Iya. Mau menjalani dulu, belajar dengan mengalami, atau belajar tanpa mengalami tapi tetap belajar nih. Iya. Iya kan? Dan Langsung akhirnya masuk aja dulu. langsung masuk tapi tetap pakai belajar. Enggak masuk tetapi tanpa persiapan nih gitu ya. Jadi intinya yang paling penting adalah belajarnya. Nah, berarti ketika tadi juga disebutkan bahwa di dalam perjalanan untuk menjadi yang
entrepreneur itu bisa berhasil dan bisa gagal, gitu ya. Ada titik yang terendah dan mungkin insya Allah bisa mencapai yang tertinggi. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk bangkit dari si kegagalan itu tadi? Selain film Batman bilang, when you fall, it is not about the failure, but it is about time to wake up. Kan gitu, kalau film Batman gitu ya. Nah, tapi apa nih kira-kira kalau di pengalamannya Mas Andra dan mungkin teman-teman di Millennials dan Gen Z, apa kunci ketika mengalami kegagalan? Apa sih yang harus dilakukan? Berat ya. Tapi at least kalau misalnya menurutku aja ya, aku itu selalu menganggap diriku itu sebagai orang yang patut dicontoh. Jangan ambil negatif ya. Patut dicontoh tuh dalam kata lain, I have made so many mistakes. I have done so many things yang menurutku oke, berarti mendingan yang lain jangan ngelakuin A deh. Mending kalian jalan B aja. Karena mentalitiku adalah mungkin ini cara aku di race juga ya. Aku itu di race untuk cobain aja, jangan takut salah. Nggak apa-apa salah, tapi jangan terlalu salah. Boleh jatuh, tapi jatuhnya jangan bengep-bengep amat. Gitu. Iya, jadi for me jatuh aja mikir gitu ya. Iya, jadi for me justru diajarin cara jatuh. Ya, karena jatuh itu sangat natural, alamiah. Jadi buatku untuk ditolak, dibilang you're not good enough, kasarannya, atau misalnya nge-propose proposal A, drafting B, drafting C, terus dibilang kayak ini kurang bagus, ini kurang ini. Paling dalam hati cuman kayak, tapi ya udah, jalanin aja lagi. Apakah itu kunci dari keberhasilan untuk bangkit dari kegagalan? Jangan pernah menyerah. Kalau jatuh, bangun lagi. Itu of course ya, karena ya lama-kelamaan tuh aku juga menyadari setengah jam nangis, itu kayak mendingan aku nangis 5 menit aja, terus 25 menitnya dipakai buat yaudah yuk mulai lari lagi yuk gitu. Tapi gimana caranya bangkit dari kegagalan itu? Gimana caranya? Tahu ya sebenarnya ya, jujur diriku nggak tahu. Tapi itu tadi, mendingan nangisnya 5 menit. Kalau misalnya ternyata ada batasan 60 menit, 5 menit nangis, 55 mikir gimana caranya bangun, gitu kan? Daripada 55 nangis, 5 menit mikir caranya bangun. Bingung ntar nggak kelar ntar pikirnya. Keburu bengep matanya gitu ya. Oke, jadi my friends, kuncinya itu, bangkit dari kegagalan adalah selain dari niat tadi, tetapi juga harus siap untuk mencoba lagi. Berani mencoba lagi dan membagi waktu tadi. Nangisnya 5 menit aja, sisanya mikir gimana caranya untuk bangkit kembali. Oke, so very nice. Kita udah punya beberapa tips nih dari Mas Andra. Nanti kita rangkum semuanya. Yang jelas yang berikutnya tentang leadership and impact. Bagaimana Mas Andra bisa berbagi dengan kita, dengan Mind Friends, pada saat memimpin tim. Pelajaran terpenting apa sih yang mungkin Mas Andra yakini sebagai satu hal yang paling penting dalam memimpin dalam tim tersebut dan supaya bisa menjadi leader yang baik? Menurutku ada beberapa hal ya. At least ini sesuatu yang aku selalu coba untuk jalanin lah. Baik untuk timku ataupun untuk ya buat sekitaranku lah. Kerja bareng ya. Yang pertama adalah kalau niatnya baik, hasilnya pasti juga akan baik. Termasuk memberikan feedback, memberikan kritik, memberikan pujian, apapun itu kalau niatnya baik, harapannya hasilnya juga akan baik. Yang pertama. Terus yang kedua, mistakes are normal. Gitu. Mistakes are normal, cuman pertanyaan berikutnya adalah kalau memberikan komen ataupun reaction terhadap sebuah mistakes, apakah reaction atau feedbackmu itu bakal jadi mistakes kamu ke depan atau enggak? Mistakes itu kan nggak sengaja. Tapi how we react, how we feedback, itu adalah pilihan. Jangan sampai karena kesalahan orang yang mungkin buat mereka tidak disengaja atau kurang baik gitu kan. Tapi kita feedbacknya malah membuat kita nyesel ntar ke depannya. Ataupun buat orang lain malah, kok gitu sih? Dan membuat mereka justru tidak
bisa memberikan penampilan kerja yang diharapkan gitu ya. Artinya memimpin itu harus punya strategi, harus punya skill, bagaimana caranya supaya timnya berjalan secara maksimal, individu-individu di dalam tim bisa bekerja secara maksimal. Nah, ketika berjalan dan membangun sebuah tim, harus dipikirkan bagaimana caranya menyikapi keberhasilan dan pasti ada kegagalan supaya memberi feedback itu bisa tetap membuat mereka memberikan yang terbaik untuk tim. Begitu kan kira-kira? Paling ya. Jadi kalau jadi pemimpin capek dong Mas ya. Menurutku enggak. Kenapa? Karena balik lagi, tujuan ngejalanin sebuah project kan untuk hal yang baik ya. Oke. For me, if it's for a good cause, kalau di dalam mentalnya udah capek, sedikit kepleset aja pasti udah. Tapi disinilah letaknya the psychology behind of leadership sendiri, ya kan? Karena ada orang-orang tertentu yang merasa ya jadi leader itu gampang, pokoknya yang penting nyuruh-nyuruh orang aja. Tapi kan keberhasilannya nggak tahu dan mungkin tidak merasa sebagai tantangan. Tapi balik lagi ya, ada orang yang senang jadi leader, ada orang yang terbeban jadi leader. Nah, Mas termasuk yang mana? Berarti termasuk yang pertama, yang senang jadi leader gitu ya? At least for me, karena it is very rewarding untuk misalnya kerja bareng tim, terus melihat mereka bisa grow, dan juga dari yang nggak bisa ataupun belum bisa, aku nggak suka pakai kata nggak, belum bisa sampai akhirnya bisa, terus bisa bahkan melebihi outputnya dari diriku, amin. It's very rewarding. Untuk menyaksikan mereka atau kita bersama-sama belajar bersama, tumbuh bersama, pinter bersama gitu, itu menyenangkan gitu ya? At least for me, iya. Oke. Jadi, kembali lagi nih ke Real Talk for Young People. Yang jelas, Mind Friends kan pasti akan dengerin kan. Ini loh, kalau memang mau menjadi young professionals atau mau menjadi young entrepreneurs. Nah, kalau mau bicara jujur, realita dunia kerja atau dunia bisnis yang jarang dibahas di media sosial itu apa sih? Yang paling jarang dibahas. Yang paling jarang dibahas di media sosial. Dinamika ya, mungkin ya, for me. Promotion is one thing, segala macam. At least kalau misalnya di sisi karir, kalau menurutku, once you find a really good dynamic, you can really flourish. Orang pada bilang, kayak kasarannya, kamu tidak bisa menyesuaikan dengan kayak cultural fit. Orang sering bilang cultural fit kan. I think that's very important. Karena once you find that cultural fit, kamu bisa lebih bebas jadi dirimu sendiri. Terus jadinya tuh lebih free untuk mengutarakan opini, lebih free untuk memberikan ide. I think di tempat yang comfort gitu ya, itu you can really meningkatkan tapi lebih bisa mencapai potensi yang kamu bisa. Tapi gimana caranya menemukan tempat kerja atau bidang usaha yang bisa benar-benar cultural fit itu tadi? Nyoba banyak hal. Mau nggak mau pakai trial error dong. Trial and error. Kita nggak pernah tahu mana yang kita suka atau nggak suka gitu ya. Nggak, sampai hasil akhirnya nggak suka sendiri gitu. You can only assume. Kalau saya dulu juga pernah menjadi yang profesional kerja sama orang di bidang perhotelan gitu ya, cukup lama, dan terutama di bagian SDM-nya, walaupun ada juga sales, promotion dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya buka praktek psikologi gitu ya, karena menikah dan punya anak dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa bidang tersebut memang dituju karena suka ngobrol. Oke. Karena suka ngobrol, dan bidang itulah yang kemudian dipilih gitu ya. Jadi nggak terlalu trial error juga sih. Tapi kembali lagi ternyata kalau menurut Mas Andra harus trial error ya. Kalau buat orang yang belum menemukan.
Menurutku aku nggak bisa bilang untuk orang secara luas ya. Tapi aku suka dengan apa yang aku lakukan. Aku merasa, oh kayaknya ini aku nggak cocok. Yang jelas, kalau saya seringkali menyarankan kepada para orang tua, ya, bahwa minat dan bakat itu tidak sekedar digali atau ditanam. Digali gitu. Tanahnya bolong-bolong gitu ya. Tapi justru harus dicemplungin anaknya nih. Oke, ini musik suka nggak? Ini olahraga suka nggak? Ini bidang usaha ini suka nggak? Gitu. Coba tekunin ini, tekunin. Karena kembali lagi minat dan bakatnya kita tidak pernah tahu. Bakatnya di mana? Ya mungkin beda. Kalau tadi I know exactly my strong point, my strength is in talking gitu. Di ngobrol. Karena ngobrolnya bisa mempengaruhi orang, ngobrolnya bisa menggali sesuatu, ngobrolnya bisa mengarahkan dan lain sebagainya. Kekuatannya di situ. Tapi kalau misalnya memang belum ketemu, mind friends and mind parents kalau perlu bisa mencoba teknik Trial and error. Trial and error. Ya. Artinya menggali sebanyak mungkin sampai bisa mendapatkan apa yang memang diinginkan. Tapi persoalannya kita seringkali ketemu dengan karakter yang tadi di awal disebut oleh Mas Andra apa? Ketika generasi muda ini punya mindset yang fixed. Artinya saya hanya mau ini. Fixed mindset. Padahal yang dibutuhkan adalah growth mindset. Ya kan? Artinya terbuka. Ya udah cobain. Ya kalau nggak suka nggak apa-apa. Nanti pindah aja lagi yang lain gitu. Tapi kalau dari awal, pokoknya aku nggak suka yang ini. Aku sukanya maunya yang ini aja. Nah ini bisa menjadi penghambat. Gitu kan? Oke. Jadi seandainya Mas, if you have a chance to give advice, kalau Anda punya kesempatan atau saat ini saya minta Anda memberikan saran untuk diri Anda sendiri ketika Anda berusia 18 tahun, 17 tahun. Okay. Apa yang ingin Anda sampaikan pada diri Anda? Saya berharap bahwa pesannya Mas Andra ini bisa menjadi refleksi untuk mind friends yang berada di usia yang sama supaya tidak salah langkah. Gitu ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh anak muda hari ini untuk masa depan mereka. Lebih susah lagi. Aku itu jawab lebih untuk susah lagi. Aku bilang buat diriku pada saat umur 18 tahun aja kali ya. Boleh. For me, Dra, keep trying new things. Menurutku dulu I have not tried too many things. Enough justru. Udah kayak gini masih merasa belum cukup. Belum cukup. Oke. Menurutku. Jadi berarti pesan kepada adik-adik adalah cobalah berbagai hal sebanyak mungkin di usiamu, gitu kan? Of course, dengan banyak hal yang bisa dilakukan, of course. Yang paling penting juga adalah bukan hal-hal yang bodoh ya. Bukan hal-hal yang bodoh, bukan hal-hal yang negatif. Betul. Betul. Gitu. Oke. Jadi keep trying new things, cobain. Misalnya dulu di kampus, say hello, sapa aja. Itu ngeliat ada orang ini kayaknya orang nggak punya teman atau apa, say hello. Ngeliat ada grup yang lagi kayak gimana, say hello. Atau bahkan misalnya ada kesempatan jadi ketua kelas, why not? Atau misalnya ada opportunity kerja jadi barista, cobain. Why not? Oke. Why not? Oke, jadi pesan untuk mind friends adalah jangan ragu untuk mencoba karena mungkin apapun yang Anda alami saat itu bisa menjadi bekal dan pengalaman berharga di masa mendatang. 10 tahun dari sekarang pasti akan ada manfaat dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Baik, kita sampai di penghujung acara dari The Psychology Behind. Kita sudah belajar banyak dari Mas Andra. Ada 4 hal yang paling penting adalah menjadi tangguh atau resilience, bersiap dengan technical skill dari manapun asalnya, baik di karir ataupun pada saat Anda menekuni bidang usaha. Yang ketiga adalah selalu berani untuk mencoba, jangan takut jatuh. Seperti dulu di dalam buku CBT saya, lemparkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau jatuh, jatuhnya juga di antara bintang. Ya, jangan pernah takut jatuh. Dan yang keempat adalah bukalah mata, hati, dan pikiran kita untuk
bisa menerima hal-hal yang baru dan mau mencoba. Dan pesan kepada Mind Friends, beranilah mencoba apapun karena segala hal yang menarik dan positif saat ini bisa bermanfaat di 10 tahun yang mendatang. Pertanyaan yang terakhir, Mas. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada young professional and young entrepreneurs yang saat ini mungkin sedang mulai mencoba untuk meniti karir atau merintis usaha mereka? Silakan. For me, sebagai orang yang mungkin udah berkarir 5 tahun lah. Jadi, at least udah pernah kerja dan juga mencoba merintis gitu ya. Komit, bro and sis, wajib Mind Friends. Komit, kalau misalnya udah milih sesuatu, komit aja dulu. Dulu tuh pernah ada namanya Repelita. Rencana Pembangunan 5 tahun. 5 tahun. Udah, fokus aja. 5 tahun fokus, and then when you decide, oke, kayaknya ini bukan, baru pikir lagi. Tapi when you decide on something, komit. Hey, thank you. Terima kasih. Demikianlah pembicaraan saya dengan Mas Anandra Prakoso, seorang young professionals yang saat ini bekerja di sebuah bank swasta di Jakarta dan juga sekaligus young entrepreneur dengan beberapa startup yang sudah dirintis. Sampai jumpa di The Psychology Behind berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak The Psychology Behind. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.